Jadi kita mulai aja. Oke, ada Pak Sucipto minta Antam ya. Swing Antam coba. Nah, kelihatan ya catnya. Nah, oke, ini ada nama sahamnya. Jadi yang berbeda dari cat BBK yang lain, ini seperti biasa kita sebut sebagai panel harga atau panel 1 ya. Kemudian yang ini kita sebut sebagai panel 2 dan yang ini kita sebut panel 3 seperti biasa. Jadi 2 dan 3 ini udah pada umum ya, ada di cat BBK, kemudian ada di cat DML juga. Jadi udah pada paham untuk teman-teman BBK untuk menggunakannya. Nah, yang berbeda dari cat swing ini, di sini ada panel harga. Jadi kalau dia lagi swing naik ya, kelihatan di sini warnanya apa? Warnanya biru. Walaupun kadangkala ketika dia ada penurunan ya, ada naik, ada turun. Kalau yang naik itu candlenya kosong ya, seperti ini. Ini saya zoom dulu. Jadi kalau harganya turun seperti ini, dia candlenya berisi ya. Kalau yang naik harganya, candlenya itu kosong ya. Jadi itu untuk naik dan turunnya berisi dan kosong. Nah, untuk pewarnaannya ya, ketika dia lagi swing naik seperti ini ya, ini kalau kita katakan lagi swing naik, maka candlenya itu semuanya berwarna hijau. Dan ketika dia lagi swing turun, ya candlenya itu akan berubah warna menjadi candle merah. Ya, nah itu yang pertama dari segi harga. Nah kemudian di sini kita juga ada disematkan selendang ya, namanya kita selendang. Jadi selendang itu ada beberapa warna, ada yang putih, ya merah, kemudian biru, kemudian yang kuning. Ya, ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga ke atas. Nah, ini kayak kue lapis ya, teman-teman ya. Sama juga warnanya seperti di bawah, lapisan pertamanya itu yang merah, keduanya itu yang biru, kemudian yang ketiganya itu kuning, ya. Nah, dari selendang ini bisa kita sebut sebagai band juga ya. Jadi band itu kayak selendang gitu ya. Nah, fungsi dari selendang ini sebenarnya untuk membantu kita melihat yang namanya support dan resisten. Ya, jadi posisi di bawah ya, posisi candle terakhir kan ini ya. Ya. Untuk supportnya itu tentunya yang di bawah ya, yaitu yang warna biru ya. Kemudian support keduanya yang berwarna kuning ya. Kita tinggal lihat posisi candle terakhirnya itu di mana ya. Dengan resistennya itu di mana? Resistennya itu bisa kita lihat ya di atas candlenya terakhir itu ya, di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Ya. Jadi sangat gampang untuk melihat support dan resisten di chart ini. Oke, berikutnya untuk angka-angka yang ada di band ini ya, udah dibantu oleh bot ya, disematkan di sebelah sampingnya. Kelihatan ya. Nah, ini yang kuning, ini yang biru, kemudian close-nya itu di 2370 ya, close-nya itu di sini ya, yang merah itu band-nya yang di sini. Jadi langsung terlihat ya angka-angkanya. Jadi nggak usah ngukur-ngukur lagi kayak di DML, nggak usah ngukur lagi. Kita tinggal melihat angka-angka yang ada di sini sebagai support dan resisten. Jadi sekarang kita masuk ke setup untuk pemakaiannya seperti apa. Ya, setup-nya itu sebenarnya yang bagusnya itu kalau candle-nya itu bermain di tengah dari band-nya ini. Ya, band ini band paling atas, ini band paling bawah atau selendang paling bawah. Tentunya yang bagian tengah itu adalah rata-ratanya ya. Jadi sebisa mungkin kita trading ya ketika candle itu mulai
breakout ya, breakout garis putih ini ke atas. Ya, breakout ke atas ya, kita bisa ngikutin ya. Kita bisa ikutin, kita bisa masuk. Nah, ini kita bisa masuk dari sini, mungkin kita akan keluarnya di candle yang merah ini. Ya. Kenapa begitu? Coba kita lihat ya. Ini candle masuk ya, ini posisi candle masuk ketika break ke atas ya. Ketika dia mulai break ke atas, kita bisa masuk. Ya, pada saat itu nanti akan ada yang namanya ya trading plan. Akan dibantu misalnya trading plan di atasnya. Jadi angka-angka yang ada di atas ini adalah rekomendasi dari botnya BBK. Ya, ini udah dihitung secara ini ya, secara manual, secara otomatis. Ya, buy on weakness, apakah dia valid buy, apakah dia sell on strength, ya sudah ada angka-angkanya dengan entry zone-nya berapa, targetnya berapa, stop loss-nya berapa. Jadi udah dibantu langsung untuk trading plan-nya. Ya, nah mungkin ketika dia breakout garis putih ini, ya tulisan di sini bukan buy on weakness, kemungkinan valid buy. Nanti teman-teman bisa cek ke chart yang lainnya. Ketika ada naik, maka ini akan ada namanya valid buy. Ya, dan ketika ada valid buy ini teman-teman mesti catat. Kalau misalnya kita entry di posisi ini, ya kita mesti catat entry zone-nya itu di berapa, kemudian targetnya itu di berapa, stop loss-nya itu di berapa di kertas ya, atau di Excel atau di catatan trading teman-teman. Ya, kenapa begitu? Karena ketika posisinya di sini, ininya akan berbeda. Ketika dia naik sampai band yang atas ya, trading plan-nya akan berbeda lagi. Jadi ketika kita lihat pada saat itu, tentunya teman-teman mesti catat ya, itu alasannya. Nah, misalnya ketika kita kembali lagi kita ketika entry di garis putih ya, garis yang di atasnya itu merupakan target pertama ya, dan garis yang keduanya itu merupakan target kedua ya. Jadi ini saya kasih panah dulu. Jadi misalnya kita entry di sini, ini target pertamanya di sini kena ya, kemudian keesokan harinya ini ada koreksi. Ini hari pertama, hari dua, ke hari ketiga langsung kena ya. Udah kena di sini, mau take profit boleh atau mau giring juga boleh. Jadi sebenarnya chart swing ini untuk swing yang benar-benar pendek ya, swing pendek aja. Ya, jadi ketika dia ada sinyal kita catat ya, biasanya R1, R2-nya itu akan kena ya, seperti itu. Itu cara singkat untuk penggunaan chart swing ini. Dan kelemahannya dari chart swing ini kita nggak ada untuk explorer-nya. Jadi teman-teman bisa pakai chart BBK atau ini explorer-nya BBK kemudian dipadukan dengan swing. Ya. Nah, ini biasanya ada Ci Rusmelin ya yang suka memakai chart swing ini. Oke, sampai di sini coba kita lihat pertanyaan. Nah, kalau misalnya kita ikut trading plan hari ini, nanti keluarnya mesti ikut trading plan pas entry. Ya, benar. Jadi kalau kita udah catat, kita mau ikutin trading plan-nya, langsung kita ikutin ya. Mau pasang targetnya langsung boleh, di OLT langsung misalnya kena 2420 ya, langsung kita jual. Jadi otomatis aja. Atau mau dipantau juga boleh. Nah, berhubung kita lagi di chart Antam ya, coba kita bahas Antam. Nah, di sini rekomendasinya apa? Ini sebelumnya ini kan trading plan ya, jadi ini nggak mesti keluar ya. Ada kadang-kalanya posisi ketika di sini atau di sini, ya trading plan-nya mungkin akan berbeda ya. Mungkin saja ini nggak akan keluar, artinya nggak ada setup untuk pembelian atau penjualan ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini ceritanya kan dia suruh kita buy on weakness ya. Entry zone-nya di 2280, 2330. Jadi kita lihat dulu posisinya itu sebelah mana. Ya, 2280, 2330. 2280 artinya dia sekitar di 2301 ya.
area sini. Sampai pembeliannya itu di 23.30. Ya, artinya di bawah garis merah ya. Jadi di range antara yang merah dengan yang biru. Ya, ini area untuk pembeliannya ya. Paham ya? Kira-kira sampai sini dari merah sampai di biru ya. 2280, 2330. Targetnya itu di mana? 24 20 24 45. Coba kita lihat. Target saya pakai warna hijau. Jadi di area sekitaran sini ya. Ini kan 2550 ya. Jadi nggak sampai di atas ya. Pembeliannya di sini targetnya di atas 2440 2445. Jadi nggak sampai. Jadi hanya memanfaatkan suatu swing yang pendek aja. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman beli di sini ya stop loss-nya itu sekitar di 2225 ya, atau bisa pakai ini kan genapkan ke bawah ya 2220 ya. Tinggal genapkan ke bawah. Jadi sesuai dengan fraksinya aja ya. Tentunya stop loss-nya itu kalau pembelian stop loss-nya itu di bawah ya 2225 itu posisinya sekitar di merah 2225. Jadi di antara kuning dan band yang warna biru ini ya. Jadi yang merah itu untuk stop loss-nya, kemudian yang kuning untuk pembeliannya, kemudian targetnya itu yang hijau. Jadi dia hanya untuk swing yang pendek aja ya. Nah, teman-teman bisa padukan ya. Kalau tadi kita kan cerita untuk panel 1 ya. Nah, tentunya teman-teman bisa padukan dengan momentum yang ada di panel kedua dan panel ketiga. Ya, kalau misalnya kalau kita lihat ini trennya lagi turun ya. Yang kuning memotong garis yang orange ya. Jadi ini lagi turun. Nah, berarti artinya ini lagi distribusi. Kelihatan di sini banyak merah daripada yang biru ya. Jadi teman-teman bisa pantau misalnya nanti dia sampai di area entry zone-nya sekitar di 2280 sampai 2330, kita pantau lagi untuk smart money-nya. Apakah smart money-nya ikut naik ya, disertai dengan biru-biru yang ada di sini. Nah, ini disertai dengan biru-biru di sini enggak? Ya, kalau disertai dengan biru-biru ada akumulasi, nah itu teman-teman bisa pakai untuk trading plan ini ya, kira-kira begitu. Nah, sementara untuk explorernya ini memang tidak ada ya, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman bisa pakai aja misalnya di channel ya, itu akan ada banyak saham yang BBK ya, contohnya misalnya BRI deh, BRI yang naik kenceng hari ini ya. Coba kita view untuk BRI. Ya, kita lihat swing BRI. Nah, kelihatan di sini ya, walaupun BBRI-nya naik ya, posisinya ini lagi naik ya, ini lagi naik. Di sini rekomendasinya apa? Coba kita baca. Di sini rekomendasi sell on strength ya, take profit zone. Kenapa disuruh sell on strength? Ya, karena dia melihat targetnya itu udah deket ya, targetnya. Coba kita lihat take profit zone-nya itu 4170, 4210. Coba kita lihat di mana. Jadi kalau ini 42 ini ya 4244 berarti sekitaran sini ya untuk ini ya 4170, 4210 ya. Area-area ini bisa untuk take profit. Jadi mungkin dia belinya ketika breakout garis yang putih ini, ya trading plan yang semalam tentu udah ada dong. Kalau misalnya semalam valid buy, hari ini kan udah perform ya. Nah, udah mau capai target ya. Targetnya itu ditentukan 4170, 4210. Jadi
swing untuk besoknya di sekitaran sana. Ya, pullback. Ya, ada kata pullback ya at 3820. Artinya apa? Artinya kalau dia pullback potensinya akan ke 3820, artinya balik lagi ke garis putih ini. Ya, kalau misalnya turun ke sini. Jadi dia hanya memanfaatkan swing yang sangat pendek. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya besok dia sampai di area sini, teman-teman kalau mau take profit sebenarnya boleh kalau memakai chart swing ini. Ya. Nah, kalau misalnya ininya lagi bagus, ya, smart money-nya lagi bagus lagi, kemudian ininya nanjak lagi, jadi ada smart money yang masuk, itu teman-teman bisa lanjut giring. Jadi nggak usah take profit, ataupun kalau mau take profit bisa sebagian. Ya, misalnya tadi saya masuknya misalnya 10 juta, ya. Nah, saya bisa take profit dulu, gitu, ya. Sisa 5 jutanya nanti tinggal kita giring, ya, kita giring ke atas. Oke, pakai cross next. Oke, Pak Wajib menjawab. Ada kasih info entry pakai next ya. Oke, bisa juga ya. Jadi ini tinggal teman-teman padukan aja. Nah, contohnya lain ya. Ini kita lihat. Nah, ketika di sini kalau kita lihat ya. Ketika candle-nya itu cross down area yang di sini, ini kan bermain di area putih ya. Ya, di band ini, kemudian ini terjadi tekanan jual yang besar, harga kan turun ya. Nah, disertai dengan distribusi yang besar juga, ya, harganya itu akan membuat harga trennya itu lanjut turun, ya. Oke, nah ini yang dikatakan tadi, kalau dia cross down kenceng, ya bisa jual dulu ya, targetnya itu di sini misalnya ya. Ini kena di band ininya ada mantul atau nah ini kan ada mantul ya di sini. Kelihatan di band yang di sini. Nah, terjadi pantulan ya, naik sebentar kemudian turun lagi, terjadi pantulan lagi di sini. Ya, jadi setiap garis yang ada di band ini bisa dipakai untuk support dan resisten. Nah, di sini juga kelihatan candle-nya itu bermain di dalam area putih dan merah. Ya, nah ini breakdown, breakdown ya, bermain di sini ketahan di sini, kemudian di sini kalau kita lihat sini ada next ya. Sini next jadi bisa kita manfaatkan untuk swing pendek ke atas ya, seperti ini. Ya, targetnya itu bisa pakai 2 band ke atasnya. Jadi misalnya kita cross up yang putih, targetnya itu yang warna biru yang di sini. Nah, ini kecapai ya, pas capai langsung koreksi dia. Ya, kena yang putih naik lagi ya. Jadi cukup powerful untuk chart swing ini. Nah, tentunya ini untuk swing yang pendek aja ya, swing yang pendek aja. Nah, buat teman-teman yang suka copet ya, suka fast trade ya, misalnya hold-nya itu cuma seminggu, bisalah pakai untuk chart swing-nya ini ya. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Coba kita cek lagi ya. Jadi banyak ini aja kita cek lagi yang lain. BJTM misalnya ya. BJTM tadi ada fresh. Nah, ada satu lagi cara penggunaan untuk menggunakan chart swing ini ya. Ini jarak bandnya gede, artinya volatilitasnya itu lagi gede ya. Ya, ini lagi gede. Ngerucut ya BP. Nah, kalau misalnya dia mengerucut seperti ini, ya artinya volatilitasnya mengecil ya. Kelihatan di sini jadi sideway, ya, mostly dia sideway. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ini ada ledakan, ya, ini cukup bagus ya. Hari ini ada ledakan seperti ini. Ini kemungkinan nantinya ke depan bandnya ini akan naik. Jadi dia caranya seperti
pemakaian Bollinger Band kalau teman-teman ini ya. Jadi kalau dia mengecil, volatilitasnya kecil, kemudian kalau dia gede, volatilitasnya gede. Ya, lihat aja ini bandnya gede, ini range-nya itu agak gede ya, range-nya itu gede. Kalau di sini kan menyempit, ini range-nya itu kecil-kecil. Ya. Nah, yang bagus itu band-nya itu sebenarnya menghadap ke atas ya. Kalau bisa menghadap ke atas, artinya dia bullish. Kalau ini kan mengarah ke bawah ya, artinya harganya itu turun terus gitu. Kalau bisa cari yang harganya naik. Ya. Nah, ini untuk BJTM kita lihat rekomendasinya apa, valid buy ya. Targetnya itu terdekat 830, 870. Artinya sekitar di atas yang ini ya. Artinya sekitaran sini. Ya, artinya 830, 870 ya, bahkan sampai di sini 870. Ya, itu target menurut swing ini ya. Stop loss-nya itu 695, artinya di bawah garis yang putih ya. Garis putih kan 700, dia 695. Ya, dan ini ada akumulasi dari next ya, mudah-mudahan ini lanjut jalan. Ya, seperti itu. Band yang bagus gede-gede. Nah, kalau masalah gede atau kecil sebenarnya di volatilitasnya aja. Jadi kalau gede seperti yang tadi saya sebutkan, kalau bandnya gede harganya jadi volatil. Kalau bandnya kecil dia nggak kemana-mana, kecuali dia tiba-tiba bisa nge-break out ke atas ya. Nah ini mungkin kalau dia candlenya gede, berikutnya ini bandnya makin melebar ya. Jadi kayak buaya yang lagi buka mulut ya, makin gede, makin gede. Ya. Iya, jadi inget chaos-nya itu ya. Kayak iya. Chaos alligator. Iya. Kira-kira konsepnya ke sana sih. Coba lagi saham lain apa ya? Yang lagi uptrend apa ya? BRPT ya, BRPT. Nah, ini ada contoh ya. DMMX. Ini bagus nih. Ya, DMMX kalau kita lihat ini bandnya menyempit ya. Ya, bandnya menyempit. Ini ada nge-break out. Ini ada nyenggol ya, ini nyenggol band atas. Ya, band atas kena resisten di sini kelihatan koreksi, kena band putih, kemudian menjebol sampai menjebol tren ininya. Nah, ini bagus ya. Kita lihat di sini ini mulai akumulasi dari sini ya. Kalau dipadukan Tadi di chat ada Antam. Antam tadi sudah kita bahas. Nah, ini bagus nih. Nah, kayak gini bisa kita ikutan dari sini. Kelihatan nih smart money-nya ikut masuk ya. Bandnya relatif ya, relatif naik ke atas ya. Nah, lihat tuh. Jadi mengikuti pergerakan harganya, bandnya itu mengikuti pergerakan harganya. Ya, jadi selama candlenya bermain di atas band putih itu masih bisa kita hold ya, untuk hold panjang itu bisa. Kelihatan di sini ini nggak patah ya, kena band putih malah naik lagi, malah bermain di atas yang merah dan terus ya, terus sampai ke atas. Nah, seperti ini kalau yang modalnya di bawah-bawah ya, misalnya di angka 700 atau di bawah 1000, kalau mau untuk swing long ya, angka di sini bisa dipakai ya, 2625 ya. Jadi middle band-nya itu kalau selama belum tertembus masih bisa untuk di hold. Jadi bisa untuk swing pendek, bisa untuk swing long kalau harganya lanjut terus ya. Nah, sayang sekali untuk screenernya itu memang tidak ada ya. Jadi sebenarnya chart swing ini tambahan aja ya, tambahan dari Koasun dan memang bukan chart utamanya BBK. Karena mungkin dulunya ada teman-teman BBK atau member BBK yang suka memakai Bollinger Band atau band-band yang lain ya. Jadi diciptakanlah Koasun ya berbagai warna band ini ya untuk dipakai dan dipadukan dengan indikator next yang kita punya ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk screenernya memang tidak ada. Kalau teman-teman merasa perlu tinggal ini aja, pakai ini aja ya. List BBK untuk acuannya. Ya, coba contoh lain misalnya apa ada? Breeze ya, Breeze yang naik kenceng kemarin.
swing risk. Nah, cakep nih. Ini kelihatan ya, bandnya itu turun, ya, bandnya itu turun dan mengerucut, ya, kelihatan ya, jadi kecil, volatilitasnya jadi kecil, tiba-tiba di sini, lihat di sini ya, ini mulai akumulasi, kemudian tiba-tiba ada nge-spike di sini dan cross up, ya. Di sini juga ada setup-nya itu yang tadi saya sebut, walaupun di sini sempat gagal ya, karena kenapa? Karena ini masih termasuk distribusi ya. Ini memang sehari masuk, besok-besoknya kan distribusi ya, jadi turun. Jadi set kombonya itu kurang bagus. Ya, bisa aja kalau masuk untuk spekulasi beli jadi cut loss ya mungkin. Nah, di sini juga kemungkinan nggak masuk karena ininya merah. Di sini kita lihat ini mau cross up ke atas, tapi ininya masih merah. Di sini lain cerita. Kalau di sini, dia cross up garis yang putih, kemudian ada akumulasi kenceng, ininya cross up ke atas. Ya, kelihatan ya, trennya itu mulai naik. Ya, bandnya itu juga yang tadinya turun, ini berubah jadi tren naik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, arah dari band ini juga mengarah ke atas. Ya. Kelihatan ya perbedaannya, yang tadinya turun menjadi naik. Dan di sini kalau kita lihat dia masih bertahan di garis yang putih. Ya, di middle band-nya itu masih bertahan, artinya masih ada kekuatan bullish-nya ya. Masih cukup oke. Jadi kalau bisa untuk swing panjang ini 2554 bisa untuk angka keluarnya ya. Trading plan-nya berubah tiap hari, tiap jam, atau tiap kita minta chart-nya. Oke. Trading plan yang ini, ya, trading plan yang ini akan berubah ketika harganya itu ikut berubah. Jadi dia menghitung ke belakang ya. Semakin naik harganya ini rekomendasinya jadi berbeda. Jadi pada saat kita request mesti kita catat ya trading plan-nya itu seperti apa. Jadi jawabannya itu tiap pergerakan harga rekomendasinya berbeda. Ya. Beri stop loss-nya benar, tapi pagi lebih tinggi dari target zone baru diperbaiki. Maksudnya gimana? Oke, oke Bu Dian. Yang tadi pagi ya, oke bentar. Kita cek ke Neo ya, kok nggak salah ya. Dari Bu Dian. Oke, ini yang pertanyaan tadi pagi. Jadi yang friend ya, take profit suggested. Ya, take profit suggested. Nah, sebenarnya untuk rekomendasi ini, chart swing ini bisa dipakai untuk dua arah. Ya, kalau misalnya yang tadi valid buy, misalnya kita beli-nya di area sini, ya targetnya itu mungkin di sini. Ya, stop loss-nya itu posisinya di bawah. Ya, kira-kira seperti ini setup-nya. Nah, kalau misalnya dia suruh kita take profit, maka misalnya posisi sekarang di sini, ya targetnya itu di bawah. Ya, misalnya aja di 147, 129 artinya di bawah sini. Nah, kalau dia berbalik arah, ya kita stop loss-nya itu di atas. Jadi kalau misalnya kayak di forex itu ada dua arah ya, jadi bisa belinya di sini, jualnya di sini itu buy, ya posisi ngelong. Jadi kalau ini posisinya nge-short, ya sedangkan di IHSG kan nggak bisa nge-short ya, jadi abaikan aja untuk rekomendasi ini. Ya walaupun dia suruh take profit, kita pasang aja trailing stop-nya, ya kita stop loss aja. Kalau misalnya ini rekomendasinya dia, maksudnya dia kena band yang di atas sini,
ya kena band di atas sini, kena resisten, dia suruh jual dulu, ya targetnya di bawah. Nah kalau misalnya dia lanjut naik, ya kita tutuplah posisi untuk sell-nya, ya kira-kira di sinilah stop untuk stop loss-nya. Kira-kira begitu bisa dipahami nggak Bu Dian? Benar, berlaku untuk yang punya barang. Nah kalau di forex itu kita nggak punya, di forex kan dua arah ya. Kita nggak mesti punya barang dulu untuk nge-short. Jadi beda dengan di saham, kita mesti punya barang dulu, barusan bisa nge-short. Oke, kita cek untuk MTK. Kita ketik swing MTK ya. Nah, MTK nggak ada ya untuk rekomendasinya, artinya memang posisinya lagi wait and see, artinya lagi sideways, nggak ada kecenderungan untuk beli ataupun dijual. Tapi kalau kita melihat posisinya, ya kita bisa spekulasi, sebenarnya bisa spekulasi beli ketika lagi di band yang tengah. Tapi kita bisa lihat juga untuk ininya yang masih turun, ya masih turun. Jadi ini second indicatornya masih merah, mungkin kalau dia naik nantinya akan pakai bid off. Tapi kalau misalnya secara price actionnya itu, ini kan kayak candle shooting ya, atau gravestone ya ini ya. Jadi tekanannya memang cukup besar ya, jadi arahnya memang turun dulu ya sampai yang putih ini atau sampai di yang merah. Kalau kita lihat dari behaviornya atau sifatnya, di sini dia sukanya nyentuh di sini ya, merah ini sempat tertahan di sini, ini juga tertahan di sini dan naik lagi ya, bisa jadi nanti dia akan mengetes area di sini ya untuk MTK secara chart swingnya ya, kira-kira begitu. Dan kalau misalnya secara ininya, secara supply and demand-nya, area-area di sini kan sebagai base-nya juga ya, base demand-nya ya, karena dari sini kan terjadi pantulan ke atas. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau memang nggak ada rekomendasinya, boleh diabaikan aja, kita pakai chart yang lain. Ya, Bu Nelly tadi ya. Oh, sorry Bu Anindita ya. Oke. Nah, karena ini nggak ada explorernya, teman-teman tinggal ngecek aja ya, pakai BBK list aja atau pakai BBK all. Ya, kita ada namanya BBK all. Jadi ini udah dibuka untuk all emiten ya. Jadi persyaratan BBK untuk 600-700-an emiten. Ya, ada yang gorengan, ada yang small cap, big cap, semuanya masuk. Ada ADMG, kemudian Baja, ya, Becap, termasuk indeks. Nah, termasuk dia termasuk indeks. Ya, benar. Termasuk indeks-indeks ya. Kalau kita lihat komposit itu masuk BBK artinya dia lagi bullish ya. Termasuk misalnya IDX basic ya, sektoral, kemudian IDX 80, IDX 30 untuk yang BUMN, high dividend ya, Infobank, Kompas, Investor 33, LQ45, MNC dan lain-lainnya. Ya, jadi cukup banyak indeks yang masuk, artinya secara analisa IHSG-nya itu cukup bullish ya, termasuk LQ45 juga masuk ke BBK. Nah, oke, saya rasa cukup untuk chart swing. Kita buka pertanyaan. Oke, MTK masuk BBK list, habis itu hilang ya, karena mungkin tekanan jual yang gede itu, Bu Nelly. Oke, kita lanjut ke berikutnya dulu ya. Kalau udah ada pertanyaan untuk swing, kita lanjut ke speed. Ya, ke speed. Nah, sebelum masuk ke speed, saya mau kasih lihat dulu contoh
Misalnya apa? Ya, sahamnya misalnya Cepin. Ya. Kalau saya gambar Cepin di TradingView, ya, kira-kira gambarnya begini. Ya, ini kalau teman-teman yang belajar analisa technical klasik, ya, ini ada dua garis biru, kemudian ini ya garis biru, ya ini namanya channel ya, uptrend channel. Ya, uptrend channel itu kita hubungkan dari low ke low, kemudian dari high ke high. Ya, kelihatan di sini sebagai area resistennya. Jadi ketika harga naik dan mendekati area resisten, ya harga akan pullback atau ini akan throwback ya, akan turun, kemudian mencoba lagi naik lagi ke atas, kemudian tidak berhasil dan harga akan konsolidasi turun ke middle band-nya. Dan terus demikian, dan ketika dia jebol middle band ya, dia akan turun dan naik lagi ya, kira-kira begitu. Dan ini terjadi berulang kali ya, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ya, begitu juga dengan yang di bawah. Ya. Dan dengan konsep yang seperti ini, ya, Koasun membuat komen, ya, speed tadi, ya. Jadi analoginya seperti ini. Misalnya kita belinya areanya di sini, misalnya dekat-dekat area sini, ya. Ketika ada breakout, ada buat swing high low, kita bisa entry, ya, misalnya area-area di sini. Nah, ketika dia sudah ada pullback ke middle band misalnya di sini, ya, dan sudah mulai terbentuk untuk ininya, untuk channelnya, misalnya di sini, ya kita beli di sini, take profit di sini, kita bisa beli lagi di sini ya, misalnya. Konsepnya adalah kita pakai penggaris, menghitung misalnya kita beli di sini, area sini, kemudian posisi sekarangnya itu lagi di, misalnya kita di sini ya, kita take profitnya di sini, contohnya ya, itu sekitar di 67%-an ya, dalam berapa lama, coba kita lihat, 30 April sampai 16 April, jadi hampir setahun ya, hampir setahun kita hold itu kita dapatnya 67%. Ya, tentunya angka ini cukup fantastis ya untuk progres setahun ya. Sedangkan deposito aja seperti yang kita tahu setahun itu hanya ya 4%, 5% ya. Nah, dengan konsep seperti ini maka dibuatlah speed. Jadi sudah ada misalnya channelnya, kita tinggal cari titik-titik untuk buy on weakness-nya ya. Nah, misalkan aja kita belinya di sini misalnya ya, misalnya belinya di sini. Nah, ini berapa lama nih kira-kira? Maret sampai April, sebulanan 20% ya, cukup oke ya. Jadi cukup oke. Coba yang lain lagi misalnya, nah misalnya ini naik, kemudian ini turun, ini ada retrace. Nah, coba kita cek misalnya kita agak jualnya di atas, jualnya di sini aja ya, jualnya di middle band-nya aja. Jadi dari middle band, jualnya ke middle band ya, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat sekitar 21% ya, 21% misalnya berapa lama kalau kita lihat September sampai Mei. Jadi sekitaran berapa bulan tuh? 5 tambah 3, 8 bulan. Ya, 21% dibagi 8 bulan. Ya, ini nah ini berapa nih? 21 bagi 8. Ya, artinya ini cukup bagus, melebihi deposito ya, baru berapa berapa ini aja, baru 2/3 ya, 2/3 dari setahun itu udah dapat 21% ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena di speed ini kita ada explorernya, kita bisa pakai yang namanya show speed. Ya, nah ini kelihatan ya, ini ada speednya 2,5 plus list ya. Artinya derajat kemiringannya cukup nanjak ya kalau 2,5 ke atas ya, artinya gigi 3 ya, lagi condong ke atas. Contohnya AGI.
Kita cek lagi. Kita ketik di bot ya, speed AGI. Nah, ini memang kurang pas ya, karena seperti yang tadi saya gambar, ini bandnya itu, channelnya itu di area bawah sini, sedangkan harganya itu udah menembus, ya sudah menembus channelnya ini dan breakout lagi ya, dan dia sekarang lagi throwback di area supportnya, ya kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat secara kemiringan dari channelnya ini kan lebih kurang ini berapa derajat ya? Kayaknya di 10 derajat ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu ya, ini kan candlenya jalan ya, candlenya jalan dan mungkin beberapa bulan lagi garisnya itu nanti akan mulai nanjak seperti ini. Ya, garisnya itu semakin nanjak dan mungkin akan membentuk semakin nanjak lagi. Garisnya itu akan semakin nanjak lagi seperti ini. Ya, karena dia lagi bermain di speed yang tinggi gitu. Nah, untuk setupnya ketika misalnya nanti candlenya itu bermain di bawah, ya bermain di bawah channelnya itu, kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Ya, coba untuk chart yang lain, ini mungkin nggak gitu pas ya. Kita cek lagi agro, asa. Jadi ini untuk swing long ya. Jadi fungsinya untuk swing long. Kita lihat agro, asa ya. Nah, untuk garis yang di tengah ini bisa untuk pemakaian ini ya, buy on weakness ataupun untuk dijual. Jadi sama seperti chart yang swing, hanya saja ini tidak berbentuk band, tetapi melainkan berbentuk line ya. Dan misalnya kena di sini, ini bisa jual, kemudian area bawah ini kita bisa lakukan pembelian lagi. Ya, ini bisa beli lagi, nanti jualnya di area sini ya. Jual di area sini atau mau lanjut di hold pun juga boleh. Nah, ini seperti ini kan ada breakout di area sini ya. Berarti nanti kemungkinan untuk bandnya itu nanti dia akan menjadi begini. Ya, speednya itu akan naik ya, derajat kemiringannya itu makin naik ke atas, artinya semakin bagus dong untuk harganya semakin naik ya, kira-kira begitu. Coba kita lihat setup yang bagus lagi ada apa. Ada asa ya. Nah, ini contoh yang ideal. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalnya bisa kita lihat area bawahnya di sini, resistennya di sini, ya. Ini resistennya di sini, kemudian supportnya di sini, ya. Misalnya aja kita belinya itu, kita nggak usah belinya bawah-bawah deh. Kita misalnya telat beli ya, telat beli misalnya di sini, ya. Kita buy on weakness dekat lower channelnya ini, ya. Belinya di sini, sekarang harganya di mana? Misalnya aja kita di sini ya, kelihatan ya dari 1.200 harga sekarang itu di 2000-an. Jadi hampir 100% juga dalam rentang waktu lebih kurang 5 bulan. Ya, 5 bulan ya dari Maret sampai di Agustus ya. Nah, enaknya di chart speed ini semua saham yang dicarikan itu trennya itu uptrend ya. Semuanya uptrend. Contoh lagi Excel, ISAT ya. Coba kita lihat. Nah, usahakan kita juga mencari arah yang nanjak ya. Kalau di slow speed itu tentunya channelnya itu akan mengarah ke atas, bukan seperti yang saham apa nih, ASI yang turun ya. Yang berlaku juga di turun, ini turun ya, turun terus buat swing
lower high lower low, ini lebih turun, ini lebih turun lagi. Ya, ini kemungkinan akan ke sini lagi ya. Kalau Jadi dia nggak bisa nge-break speed ini out di cuman sini. khusus untuk yang uptrend ya, Pepe? Bener ya, bener. Kalau slow Cuma speed itu hanya speed yang 2,5 untuk ke atas. uptrend doang. Jadi speed yang Sideways juga nggak bisa. ya sideways itu kan begini ya. Itu speednya 0. Kalau ini kita bilang speednya itu 0. Kalau speed 1 itu kira-kira ya beginilah. Penanjakannya seperti ini. Ya, derajat kemiringannya cuma 5%, 8% ya. Ini speednya 1. Ya, nanti speed yang 2 itu seperti ini. Ya, agak nanjak dia, ini speed 2. Nah, yang dicarikan oleh bot itu speed 2,5 ya, 2,5 plus, 2,5 ke atas, artinya 3 atau bahkan ke 4. Ya, derajatnya itu kira-kira lah ya, kira-kira itu 30 sampai 40 derajat. Kalau kita ngukur ya, sekitar 30 sampai 45 derajat. Ya, itu idealnya untuk masuk ke explorernya speed. Ya, jadi ada juga yang minus ya, ada juga yang minus ya kayak gini. Ini mengarahnya ke bawah artinya dia -1 ya. Jadi ini cuman mengukur derajat kemiringan aja. Ya. Oke, kita lihat lagi tadi apa? Excel ya. Nah, Excel, ISA, ITMG ya. Oke, ini teman-teman langsung antusias, langsung digas ya, Pak Wiono juga. Speed. ITMG, oke, ya kelihatan area resisten, area support, ya middle band-nya itu juga sebagai area resisten juga di sini, berlaku juga untuk area support di sini, ya ini turun. Jadi selama dia mendekati area yang di bawah sini, itu teman-teman bisa melakukan spekulasi beli tentunya, ya di sini area-area sini, area-area sini. Ya, karena dia uptrend, jangan takut. Kita tinggal batasi resiko, misalnya jebol dari garis merah ini kita bisa out. Ya, kelihatan ini juga cukup powerful, kena di channel yang atas. Ini lumayan ya, hari ini ada koreksi, mungkin ARB ya ini ya, ARB atau gimana nih? Ya, jejaknya ini strukturnya ini masih naik, hanya saja dia lagi koreksi ya. Mungkin saja dia akan menuju ke 15.500 ya, langsung digarisin di sini. Ya. Oke, itu untuk garisnya, untuk channelnya. Nah, saya mau bahas untuk yang di sini. Di sini ada deret angka Fibonacci, ya. Dia tariknya dari sini, dari high sini ke low sini. Jadi merah itu yang di sini kelihatan. Merah itu di 17.275. Kemudian yang hijau ini yang di sini 16.550. Ya, di sini juga kelihatan 16.550, 16 sorry, yang merah ya. Mungkin ini tertimpa ya, agak kelihatan. Ya, tertimpa di sini. Nah, di sini juga 14.100, 13.949 itu yang di sini ya. Ini yang merah, ini yang hijau. Ya, yang kuning yang ini ya, selebihnya untuk bantuannya aja. Ya, kalau yang di sini saya jarang untuk perhatikan ya, saya jarang perhatikan. Biasanya saya lihat scannernya aja. Artinya saham tersebut bermain di tren yang bagus ya, yang menanjak naik kira-kira 30 derajat ke atas. Oke. Nah, kalau udah masuk ke screenernya speed ini ya, hasilnya itu mungkin bisa kita review beberapa bulan lagi. Jadi nggak langsung ini ya, karena kita bermain dengan yang namanya waktu. Ya, bermain dengan namanya waktu. Ya, misalnya aja kita deket-deket band yang di bawah ini kita beli, kita hold terus ya. Mungkin kita bisa jualnya di area resisten di atas ya. Sekitar bulan 4 jualnya itu area bulan 6 ya, artinya sekitar 2 sampai 3 bulan. Profitnya itu ya lumayan ya, 400 ke berapa nih? Ke 800 ya, 100% tuh. Ya, saham MLPL. Ya, kita lihat pertanyaan dulu.
DMMX sudah ya, jas. Oke. Harga pada speed list titik putih. Oke. Kita lihat jas ya. Secara speed ya, jas. Nah, kalau jas ini ya derajatnya itu kelihatan ya kalau saya tambahin garis di atasnya itu masih relevan ya, masih jalan. Hanya saja speednya itu nggak 2,5 ya, speednya itu mungkin 1 ya, mungkin 1 belum begitu nanjak gitu ya secara speed. Tapi kalau untuk pembelian mungkin bisa spekulasi beli ya. Tentunya kita kenali dulu jas itu perusahaan apa. Ini main ya. Sorry ini main. Jas yang di bawahnya, sorry. Oke, jas ya. Jas ini lagi turun. Ini kemarin turun ya. 6 bulan terakhir turun, kemudian di awal ceritanya di awal Agustus ini kan mulai naik. Ya, awal Agustus ini mulai naik ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan nantinya channel yang turun ini yang minus ini akan berubah dulu. Ya, mungkin dia akan menjadi pakai hijau deh. Mungkin dia akan menjadi seperti ini. Ya, mungkin menjadi speednya itu 0 ya, seperti ini dulu. Nah, semakin kalau misalnya dia semakin nanjak, barusan speednya itu akan mulai naik ke atas. Ya, kira-kira begini. Ya, ini belum masuk ke scanner karena posisinya secara 6 bulan terakhir itu masih turun. Ya, nantinya dia akan pelan-pelan naik. Nah, teman-teman selain menggunakan chart speed-nya BBK, bisa juga teman-teman gambar di TradingView ya, atau di OLT masing-masing juga bisa ya, konsepnya sama aja. Nah, misalnya JAST ya, JAST saya biasanya pakai parallel channel yang ada di sini, kemudian ini ya parallel channel, teman-teman bisa garis sendiri ya. Kita tinggal tarik dari low-nya ke low, ya low ke low, kemudian, nah kira-kira begini. Nah anggap saja ini titik atasnya. Nanti kalau misalnya, ini misalnya kalau ketinggalan barang, kalau ada koreksi misalnya ke middle band-nya ini, nah ini bisa untuk pembelian buy on weakness-nya ya. Di sini juga ada area untuk demand-nya. Jadi bisa aja nanti dia koreksi dulu ke sini, atau nanti dia ada koreksi misalnya ke sini, ya, barusan naik. Ya. Ini hanya potensi ya teman-teman ya, ini hanya simulasi. Ya, mau saya jelasin yang tadi, misalnya yang tadinya turun seperti begini, ya ini kan posisinya lagi turun ya. Ya, ini posisinya lagi turun, berubah trennya itu nanti mulai naik. Ya, kira-kira begitu. Nah, tadi udah jas. Nah, ini pelan-pelan dia ganti gigi ya, istilahnya dari minus ke 1. Oke, jas udah. Oke, arti harga pada speed. Oke. Nah, angka-angka di sini adalah angka-angka pada saat kita request ke bot ya. Jadi angka-angka terakhir ya. Agro tutupannya di 2720, ASA di 2610, kira-kira begitu, Pak. Pak siapa tadi yang tanya? Pak Oh, oke, Bu Dian yang tanya. Titik putih maksudnya apa? Oke. Titik putih yang ini ya Bro Jeffrey ya. Pakai merah dulu. Yang ini ya Bro Jeffrey ya.
Oke, titik putih ini adalah zigzagnya ya. Dia kalau misalnya ada naik ke atas, dia buat titik, kemudian dia balik, ya buat titik lagi. Ini adalah swing high, swing low-nya. Tapi saya nggak gitu pakai sih untuk titik-titik yang di sini. Ya, saya lebih melihat ke trennya. Jadi untuk screener saya melihat saham-saham yang uptrend. Jadi seperti yang di sini saya kurang perhatikan, yang titik-titik ini saya jarang perhatikan. Bahkan panah-panah di sini jarang saya perhatikan. Saya cuma melihat saham tersebut lagi trennya lagi bagus. Tinggal saya cari aja ya, cari aja titik-titik entry-nya itu sebelah mana. Nah, kayak MLPL ini posisinya kan lagi di support ya. Nah, ini bisa coba untuk pembelian ya. Alokasinya mungkin teman-teman bisa ngatur sendiri ya. Misalnya sedikit dulu ya. Misalnya 10% atau 20% dulu. Nanti ketika dia mulai jalan, nah kita bisa ikutan beli lagi. Nah, untuk persentase yang di sini ini adalah deret angka Fibonacci ya Bu Dian. Ya, kalau Fibonacci itu kan titik terkuatnya itu kan 38 ya, 50, 62 ya. Ini nolnya supportnya, resistennya di sini. Ini enggak gitu jelas. Ini arahnya ke bawah ya. Iya, ini arahnya ke bawah ya. 424 itu kira-kira di sini 424 angkanya itu di 213. Coba kita lihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya nah, ini contoh yang lagi naik deh. Ya. Kita kalau mau tahu titik nolnya ini kan nampak nol ya. Nolnya itu titiknya itu levelnya di mana? Kalau di sini kan angkanya ribet ya. Nah, kita bisa lihat nolnya itu di sini. Kita anggap sebagai support ya. Ini angka nolnya. Nah, kemudian angka atasnya itu ini katanya sih 100. 100-nya itu yang di sini 26, 28, 70. Ini sebagai angka 100-nya. Nah, untuk tengah-tengahnya ada 23, 38, 50, 62, 78. Ini kan angka-angka Fibonacci ya. Nah, inilah diterapkan di sini. Ya. Nah, contoh ya, ini breeze. Coba saya ke manual. Ke trading view, coba saya lihat. Kira-kira dia pakai low yang di sini sebagai titik nolnya, kemudian high-nya yang di sini dia pakai sebagai titik satunya. Nah, kira-kira swing dari sini ke sini ya, 2470 sampai 2870. Coba kita cocokkan ke chartnya breeze. Ya, 2470 sampai di 2870. Ya, kira-kira yang di sini sampai yang di sini. Ya, dia tarik secara swing terakhirnya itu di situ ya. Ini nolnya, ini 100-nya. 0 sampai 100. Ya, tengah-tengahnya ada 50, kemudian ada 62, 78, 38, 23 ya. Kita lihat aja middle-nya itu di berapa? 26, 70. Coba kita lihat. Ya, angkanya akan sama 26, 70. Ya, nolnya di sini ya, resistennya di sini. Ya, kira-kira begitu untuk pembacaan deret angka Fibonacci.
Oke, speed PPF coba kita analisa ya. Nah, LPPF ya, kita lihat dari Februari sampai bulan Agustus itu setuju ya uptrend ya. Kelihatan channelnya itu juga mengarah ke atas. Ya, posisinya sekarang memang lagi di support ya, support channelnya ya. Nah, teman-teman bisa kayak gini bisa spekulasi beli ya. Contohnya aja dia kemarin di sini, kalau yang beli di sini ini udah lumayan ya, udah dapet nih. Misalnya sampai di sini bisa jual dulu, walaupun dia sempet nge-spike ke atas ya. Ini juga lumayan. Nah, ini posisinya lagi turun, teman-teman bisa spekulasi ya sebenarnya di sini. Ya, kelihatan juga secara smart money-nya mulai ada yang ngumpulin. Semoga semakin serius. Nah, kalau mau untuk pembatasan resikonya bisa pakai angka yang mana? Kita lihat aja angka yang merah ya, merah di berapa nih? Nah, kira-kira yang di sini ya, yang di sini artinya 242 artinya di 17.20. Ya, kalau nggak salah ini dempet banget nih, agak susah. Kalau susah begini teman-teman bisa batasi aja mungkin 3% atau 4% karena ini udah pas-pasan di ininya. Jadi teman-teman tinggal kasih toleransi aja dari garis yang di bawah sini kira-kira 3% atau 2% begitulah karena dia udah pas di sini. Ya, karena agak susah melihatnya karena terlalu dekat di sini ya. Lebih ke mid-term ya Pak Regi ya, karena dia untuk pembentukan trennya aja butuh waktu lebih kurang 6 bulan. Kalau kita lihat dari Februari sampai Agustus itu kan lebih kurang 6 bulan ya baru terbentuk. Ya, walaupun sebelumnya mungkin dia akan turun dulu, kemudian dia akan mendatar dulu, barusan mulai nanjak seperti ini. Ya, dia mesti ada base dulu. Ya, kalau dibilang telat ya memang agak telat, tapi kalau untuk mengalahkan angka deposito masih cukup bagus. Kalau kita bermain di saham-saham yang uptrend. Trading view biar candlenya hitam putih, pilih menu apa? Oke, ini sekilas info aja ya. Hitam putih, teman-teman. Klik kanan ya, kalau nggak salah setting untuk ininya, ya setting untuk ininya. Klik kanan, cat setting, setting ininya ya. Putih, hitam, 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 hitam. Ya, copy. Pak Roni ya tadi bertanya ya. Pak Roni, saya share aja di ini ya. Settingan untuk hitam putih. Garis saja tanpa warna. Oke, mungkin kita perlu zoom khusus nanti untuk trading view ya, Pak Wiono. Ya, itu mesti ada settingannya. Biasanya di settingan ini, misalnya Fibonacci-nya, biasanya tinggal di klik setting di sini. Nah, untuk warna-warnanya itu bisa diganti ya. Ini warna-warnanya kan bisa diganti. Oh, background-nya itu, background. Nah, background-nya itu ya, background-nya itu dihilangkan ya. Di sini, Pak. Nah, ini kan ada background-nya mau warna apa, tinggal hilangkan saja. Yang dasar-dasar saja ya untuk trading view bisa. Kalau yang advance mungkin mesti ke yang expert. Ya, saya belum begitu paham untuk trading view.
Kalau yang berminat untuk garis-garisan manual, boleh nanti kita buat Zoom khusus untuk trading view aja. Oke, balik lagi. Oke. Selesai ya untuk speed ya. Jadi fungsi speed itu udah tahu kita fungsinya untuk melihat saham-saham yang uptrend. Jadi bisa kita gunakan untuk buy on weakness nantinya. Oke, lanjut ke yang terakhir. Kita bahas Copram ya, Copram. Jadi Copram itu agak ribet ya. Copram itu singkatannya copet rampok ya. Jadi teman-teman bisa show Copram itu time frame-nya bisa kecil, bisa gede, bisa daily, ya. So Copram, aduh, salah di boardroom harusnya. Nah, sesuai dengan namanya, ini bisa digunakan untuk copet maupun untuk ngerampok ya. Di bahasanya Koasun aja nih. Contohnya PPRO 72, Unilever 442, 40, kemudian Wood 785. Ya, kita salah satu aja. Wood deh, Wood. Ya, Wood. Copram, Wood. Nah, sebenarnya Copram ini dulunya mau dibuat untuk ini ya, untuk fast trade ya. Terakhirnya Koasun buatnya jadi yang digunakan untuk swing juga sih. Oke, di sini kita bahas dulu ini nama sahamnya, kemudian ada data untuk open, high, low, close seperti biasa ya, perubahan harga terhadap close yang semalam. Ada volumenya, kemudian ada unsur likuiditasnya seperti biasa, ya, current value, kemudian value average, kemudian rasionya dari kedua ini ya, artinya dia belum mencapai rata-ratanya, belum mencapai angka 1 di sini. Nah, di sini kita ada bisa lihat Indonesia Composite, dan untuk panel yang di sini ini berkaitan dengan informasi indeks kita ya, indeks IHSG kita ya, lagi up artinya lagi bullish ya, semakin banyak up-nya itu semakin bullish. S-term-nya ini artinya short term, medium term-nya ini lagi up juga, long term-nya ini lagi up juga walaupun ada satu yang down ya. Ini kalau semakin banyak yang up semakin bagus ya untuk IHSG. Ini posisi IHSG kita. Jadi ada kadang-kalanya kita mau copet atau mau trading, kita mesti lihat IHSG ya. Kalau IHSG-nya bagus, maka rasio winning rate kita semakin bagus. Kalau misalnya IHSG-nya lagi jelek, kemungkinan hasil tradingan kita juga nggak terlalu bagus. Ya, makanya ini disematkan di sini ya, ada informasi seperti ini. Nah, untuk setup pembelian pemakaian Copram ini ya, candlenya seperti biasa aja ya, hijau naik, merah turun, artinya dia candlenya candle biasa. Di sini ada yang namanya gift line, dan gift line yang bagus tuh warna biru, kemudian seperti biasa ada kuning, hati-hati, yang merah itu lagi bearish. Jadi semakin banyak candle bermain di bawah gift line itu, maka semakin bearish ya. Kalau dia bisa bermain di atas gift line maka bagus, jadi bullish. Yang perlu kita lihat ya, kenapa bisa masuk ke explorer-nya Copram adalah ketika sinyal zona BBK dan BBK info satunya itu ada salah satunya hijau atau buy warning. Ya, atau buy warning di sini ya. Artinya dia pembelian pertama kayak first buy ya, pembelian pertama, atau kayak fresh BBK artinya sinyal pertama untuk pembelian.
Ya, jadi kalau salah satunya aja buy warning, kemudian di sini ada yang namanya CLBK, ya, atau salah satu aja deh, di CLBK atau di Copet, ya, atau di GD ada satu dengan buy warning di sini, artinya dia sudah ada setup untuk spekulasi belinya, ya. Dan kalau misalnya info ketiganya ini masih bullish, artinya secara medium trendnya itu masih nanjak, ya, seperti ini. Ya, dia mengukurnya masih nanjak. Nanti kita bisa coba juga dengan chart-chart yang lain. Ya, ini bagus ya Wood. Ya, sempat mantul di sini. Nah, untuk info yang 4 sampai 7 ini sebenarnya tambahan aja. Ya, ini tambahannya aja. Jadi yang biasa diperhatikan itu yang buy warning, kemudian info satunya, dan mesti ditambahkan satunya di sini antara CLBK, copet ya, atau pentil, ya, minimal ada satunya. Kira-kira seperti itu untuk pemakaian Copram, ya. Nah, kita coba ke yang lain dulu. Nah, kalau misalnya dia sudah buy warning, candle berikutnya itu nggak buy warning lagi. Ya, dia akan berubah jadi bullish zone. Contoh saja, coba kita lihat apa ya. Kemarin share-nya itu apa ya? Copram, Power of Copram ASI ya, kalau nggak salah ya. Ya, ASI. Ya. Pada tanggal 2 ini, tanggal 2 jam trading, kita lihat tanggal 2 jam 1 ya, 1 PM, artinya jam sesi kedua ya. Saya cek Copramnya itu ada buy warning di sini. Ya, time frame-nya itu daily ya, ada buy warning, itu posisinya masih begini. Artinya biar dia bisa digunakan juga untuk mendeteksi sinyal reversal. Jadi ketika dia lagi turun seperti ini, tiba-tiba dia mantul, ya, yang pertama dia buy warning dulu. Pada saat itu indeks itu masih ini ya, masih belum up semua, ini bahkan masih down semua, ya, masih down semua. Di sini saya kasih peta ya, ininya lagi bearish, hanya ada satu buy warning di sini, kemudian saya tandai ada satu di sini. Nah, ini sudah bisa spekulasi beli, ya, saya ajak beli teman-teman BBK kalau nggak salah. Ya, dan di sini kalau kita lihat ini banyak biru-biru ya. Jadi sama pemakainya banyak biru-biru, ini mulai naik, saya ajak beli di sini spekulasi. Ya, resikonya kalau dia jebol ke bawah sini ya tinggal stop loss ya, kira-kira begitu. Dan hasilnya coba kita lihat. Copram ASI. Nah, kemarin waktu saya ajak itu posisinya lagi di sini ya, kira-kira lagi di sini ya. Ini lanjut ya, lanjut naik. Nah, kelihatan di sini ya, kelihatan yang kemarin itu masih satu buy warning, hari ini sudah jadi bullish zone. Bahkan indikator yang lainnya juga udah bullish. Ya, udah bullish seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa hold terus sampai dia berubah namanya menjadi sell warning. Jadi buy warning itu saya ketik aja ya. Notepad. Jadi sinyalnya itu ada yang namanya buy warning ya, untuk sinyal pertamanya. Ya, sinyal pertama. Nah, hari kedua dia nggak tulis lagi buy warning, dia akan tulis bullish zone. Ya, ini hari kedua. Ya. Ini untuk sinyal yang beli. Nah, teman-teman bisa hold sampai sinyalnya itu, sinyal jualnya itu sell warning. Ya.
Sell warning itu sinyal pertama jual, ya. Bearish zone, ya, untuk hari keduanya. Nah, coba kita cari hari ini apa yang sell warning. Apa saham yang turun banyak hari ini apa ya kira-kira? ITMG ya, kalau nggak salah ya. Bearish zone, artinya dia dari semalam ya. Coba saham apa lagi? Dari semalam udah dikasih tahu keluar nih kayaknya. Ya, karena hari ini udah bearish zone. Kira-kira ada apa lagi? Banyak naik ya, jadi Coba Abah. ABA ya, ABA. Bearish zone, semalam udah dikasih keluar tuh. Jadi dia sensitif banget tuh. Kemarin, iya. Semalam. Dia bener-bener ini proteksinya itu nih. Ini disuruh keluar lah ya. Hari ini udah hari kedua jadi bearish zone ya. Ini hari ini udah keluar harusnya. Apalagi yang sell hari ini apa? Nah, tuh sell warning, mari. Ya, kelihatan ya. Ya, dia begitu turun dari garis dari GIF line-nya langsung sell warning. Iya, dia ada hitungan ke GIF line-nya. Nah, mungkin pembelian pertamanya itu di sini. Ya, kalau nggak di sinilah. Ya, dari GIF line-nya itu berubah cross up ke atas aja dia udah masuk, ya, udah masuk buy warning, kelihatan di sini. Jadi dia bisa deteksi untuk reversal ya, untuk swing high swing low itu bisa. Dia sensitif sekali. Nah, di sini dia mungkin ya dia buy warning, kemudian bullish zone terus, kita giring-giring terus sampai di sini nanti dia sell warning ya. Hari ini, hari ini dia sell warning. Panelnya juga langsung kosong semua tuh. Ya, kosong ya nih ya, 0 ya, statusnya ini 0 semua. Nah, kalau teman-teman mau nge-hold boleh nggak? Ya, saya kasih tahu seperti yang tadi saya jelasin, ada dijelasin Koko juga. Jadi ini untuk patokan yang mid term ke long term. Kalau ini lagi bullish ya, ini masih boleh di hold. Ya, masih boleh di hold. Ya, sampai dia jadi bearish boleh kita keluar. Ya, jadi sinyal 3 ini untuk yang medium sampai long term ya, kira-kira gitu. Kalau yang zona BBK ini biasanya dia lebih sensitif ya. Deteksinya itu di paling bawah sekali ya. Buy warning, sell warning di paling atas ya. Buy warning di bawah, sell warning di atas. Nah, coba kita lihat lagi ada apa tadi, Unilever ya. Unilever. Nah kan bener kan, terlepas besoknya dia akan naik atau turun ya, kita sama-sama nggak tahu ya dia besok akan naik atau turun ya. Tapi dia bisa deteksi ini buy warning, kemudian buy, kemudian di sini satu. Nah ini sebenarnya bisa untuk spekulasi atau nitip sendal juga boleh. Ya, walaupun secara tren besarnya ini kalau kita lihat memang tren turun ya, tren besarnya. Nah, hanya saja kalau misalnya untuk fast trade bisa membangun momentum misalnya nanti sampai di garis resisten ini, ya. Nah, di sini juga kelihatan ada smart money yang ngumpulin. Hanya saja ini belum crossing up ya secara momentumnya. Nah, kalau kita lihat info yang 3 ini masih bearish ya. Jadi dia misalnya nariknya itu dari sini ya, sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan itu masih turun. Makanya info 3 ini agak telat berubahnya.
Nanti misalnya dia udah jalan, misalnya ke 5.000 atau udah naik, nanti dia akan berubah sendiri jadi bullish. Ya. Kira-kira I begitu. think yang short term trend yang di atasnya buy warning itu juga setidaknya mesti hijau deh. Which Jangan one, Cik? down tiga-tiganya kayak gitu. Short Oh, term, yang mid term, ini. sama long term, iya. Iya. Boleh digabungkan. Ya, boleh digabungkan. Ini kayaknya bukan IHSG nih. Ini untuk Bukan. Ini tren sahamnya. Ini iya. ini tren sahamnya, ini tren yang IHSG. Iya benar, ini kompositnya up. Ini untuk Unilever pasti down semua gitu. Ya, sorry ini untuk emiten ya. Ini untuk emiten. Ya, ini untuk IHSG-nya. IHSG-nya. Aduh, sorry jelek kali. IHSG. Ya, IHSG ini untuk emiten, kemudian ini untuk yang perlu perhatian cuma zona BBK dengan buy 1. Kalau yang 4, 5, 6 itu indikator lainnya ya, biasanya RSI, MACD dan lain-lainnya ya. Dan kalau di video Koko ya, bagi teman-teman yang premium kan bisa view ya video Koko. Itu di bawahnya itu ada tulisan ya, ada tulisan VPA, volume price analysis ya, teman-teman bisa lihat. Kebetulan kalau kita pakai bot nggak kelihatan, jadi kita pakainya buy warning, kemudian kita lihatnya yang ini aja, ya CLBK 1. Bahkan kalau ada tulisannya di bawah ada tulisan akumulasi distribusi lagi. Kayak gini, ini lagi turun-turun, maka dia sebut distribusi, langsung tertera di sana ya. Nah ini mungkin entah distribusi atau ini ya, karena dia masih mendatar, bisa saja distribusi ya. Bisa aja tapi hari ini udah mulai kelihatan sih. Oke, kita lihat pertanyaan dulu. Iya, keterangan di bawah sinyal BBK nggak bisa lihat karena kita pakai bot. Mesti di AMI brokernya langsung, Pak. Mid long term sinyal jual ketiga tandanya sell. Hari bearish, hari bukunya kalau nggak salah. Ya, benar. Benar ya, udah saya infokan ya, BBK Info 3 itu untuk yang middle term ya, middle term ke long term. Itu untuk saham-saham yang uptrend ya, misalnya aja kita lihat DMMX. Nah, contohnya ini ya. Ini lagi bearish zone, info 3-nya itu masih bullish. Kenapa masih bullish? Dia melihat ini masih potensi untuk lanjut. Ya, info 3-nya ini. Nah, mungkin dia akan keluar jadi bearish ketika dia area-area sini ya 2.600, 2.500-an mungkin akan berubah. Ya, kalau sekarang yang modalnya dari bawah mungkin masih bisa nge-hold sampai ininya berubah jadi bearish ya, seperti itu. Nah, dari teman-teman ada saham-saham yang mau dilihat nggak secara sambil nunggu teman-teman ketik emitennya, coba kita show juga yang 4H. Ya, ada screener untuk 4H. Bahkan ada yang sampai 15 menit. Nah, 4H-nya itu nggak ada sinyal buy warning. Coba 15 menit terakhir gimana? Oh, nggak ada juga ya, nggak ada juga. Ini sempat saya hari Senin lalu sempat saya show ya, kok nggak salah. Ini Adro Telkom. Adro Telkom di 2 Agustus ya. Adro Telkom jam 10. Coba kita lihat. Adro.
2 Agustus ya, 2 Agustus jam 10. Dua Agustus, sorry. Nah, kira-kira candle inilah ya 2 Agustus jam 10-an. Kira-kira munculnya sinyalnya di sini. Ya, 2 Agustus jam 10. Nah, dia bisa manfaatkan momentum seperti ini, kecil ya. Walaupun ini mungkin gagal ya. Ini kayaknya gagal. Ini cuma Tadi itu 15 1,1 menit persenan. kan. Ini hourly. Coba 15 menit. 15 menit. Oh, bisa 15 menit. Tadi jam 10 ya? 10 artinya di sini. Di sini. Coba kita lihat lagi. 10.14. Ya, 10.14. 2 Agustus 10.14. Undur. Nah, nih di sini. yes. Oke, berarti saya tandai dulu. Kasih panah dulu deh. Nah, kira-kira di sinilah. Aduh. Ya benar sih itu. Ya, jadi dia deteksi dulu ininya ada trennya mulai bagus ya. Dia kasih sinyalnya di sini walaupun ini jadi sideway ya, ini jadi mungkin gagal di sini. Coba kita lihat Telkom. Ya lu main 15 menit lah Beb ya. Enggak, Dalam saya 15 cuma mau menit lu ngetes. sudah out itu. Ngetes botnya aja. Kan jarang dipakai. Nah, ini bagus nih. Ya, dia deteksinya sekitaran di area sini. Aduh. Nah, di sini. Ya, 2 Agustus 10.15 mungkin saja dia deteksinya di sini ya. Nah, dia deteksinya di sini. Nah, tuh hasilnya bagus kan, naik terus, mungkin bisa jualan di sini. 15 Kalau ini menit nggak loh. dijual-jual sama lu gitu ya. Ya, kalau lihat frame besarnya masih naik ya, masih hold lah. Walaupun hari ini syuting ya, candlenya syuting. Oke. Tapi jangan dipakai deh 15 menitan. Di rotan sama Koko nanti. Ya, oke. Kenapa lu share? Betul. Enggak, cuman mau kasih tahu aja, memang ada 15-nya, ada 4H-nya gitu. Yang 4H udah oke sih, 4H coba. Copram 4H ada yang pakai nih. Nah, ada Copra 4H ya, Ado, Inco, nih. Ada yang tes pakai juga ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Enggak, sama BMTR ya, Copram enggak. Nah, teman-teman kalau kita pakai entry-nya pakai Copram, nanti aksinya itu tetap pakai Copram ya, jangan pakai tools yang lain. Nah, ini lagi uptrend semua, tinggal nge-hold ya. Enak ya, bullish zone tinggal nge-hold sampai dia keluar sinyalnya itu bearish zone. Biasanya sinyal bearish zone itu kalau dia Selling nge-breakdown dulu. ini. Selling warning. Oh ya, selling warning dulu barusan bearish zone. Biasanya kalau dia nge-breakdown give line ya biasanya. Ya, barusan dia ada sell warning-nya. BMTR. Nah, udah bullish zone ya, bullish zone. Ya, udah bisa masuk, mungkin dia deteksinya. Panelnya zong tapi. Ini kan kayaknya dia di sini udah buy warning. Ini posisinya udah nge-hold sih. Iya, benar. Udah nge-hold. Berarti 3 hari yang lalu ya. Nah, kalau kita mau jump in sekarang
baiknya sih nunggu ya, nunggu ininya ada satu. Ininya nunggu ada satu. Terus harganya kan belum kemana-mana gitu. Nah kalau bisa teman-teman bisa sedikit analisa teknikal, kita lihat pergerakannya kan masih di rentang harga ini ya. Nah kalau misalnya bisa breakout ke atas, misalnya di atas 274, 276, nah itu baru bagus ya untuk BMTR. Kalau enggak harganya ke situ-situ aja. Ya bullish zone. Jadi kalau sinyal yang bullish zone ini bisa gagal di tren yang ini sideways ya di sini ya di trading di tools trading yang manapun misalnya bullish zone di sini suruh entry tetapi kalau trennya sideways ya gagal juga sih. Nah ini lain cerita, ini kan udah nge-breakout ke atas ya. Nah ini lain cerita ya. Jadi perlu perhatikan juga. Kalau masih sideways tapi bullish, tahan-tahanan sama yang di dalam ya. Ya mesti Tahan atur waktu nafas. juga, tahan nafas. Itu udah masuk ke fase sideways with akumulasi, ya kira-kira begitu. Ini kan lagi akumulasi ya. Mudah-mudahan aja bisa tembus berapa nih? High-nya 272, artinya di 274, 276. Kalau dia jebol maka akan bagus BMTR. Masa kalah sama apa namanya BABP ya? Coba kita lihat Copram BABP. Sama cucunya sama neneknya. Iya. Apalagi Cucu sama neneknya grupnya. udah lari. B-hit udah belum? Coba kita lihat. Nah, BABP udah kenceng tuh, ya, udah kenceng naiknya. Ya, mungkin aja dia deteksinya ketika lihat aja gift line-nya itu posisinya di sini. Ya, gift line-nya berubah warna kan, biru ya. Ini tanda masuk ini, masuk ya. Sampai sekarang belum keluar. Terus apalagi coba kita lihat B-hit. B-hit. Ini dia. Nah, buy warning mungkin keluarnya di sini. Ya, biasanya keluar di sini atau di sini di candle yang nge-cross ke atas biasanya. Nah, masih nge-hold, masih bullish zone. Ya, santai-santai dulu sambil kita tunggu sell warning, masih lama ya. Jadi anak BBK wajib nge-hold-nya itu lama gitu. Jadi bukan copet lagi, pertamanya memang mau didesain untuk copet-copet ya. Cuan-cuan 5%, 10% keluar, malah jadi tools untuk menggiring ya. Jadinya ada rampok, jadi namanya copram gitu. Ceknya EOD, ya sedekat mungkin dengan EOD karena tetap time frame daily itu tutupannya itu di jam perang, jam 2.30 ke atas ya. Semakin mendekati jam perang atau tutupan itu semakin valid biasanya. Nggak berubah lagi untuk sinyalnya. Sell warning nggak ada explorernya, jadi mesti manual. Jadi misalnya Bu Dona ada saham apa nih, ada B-hit ya, dipantau aja ya. Kalau lagi hijau biasanya nggak akan berubah jadi sell warning. Posisi pas dia nge-cross down gift line atau moving average-nya BBK biasanya nanti jadi bearish zone, jadi sell warning dulu. Ya. Nah, kita lihat sen coba. Oke, Copram sen. Nah, walaupun candle-nya shooting hari ini belum kena ke gift line 37 masih bullish zone. Ya, masih bullish zone, bullish zone. Ya, tren emitennya itu masih up ya, up, kemudian IHSG masih up, masih oke sih. Ya, masih oke ya untuk di hold. Nah, kalau besok kita lihat kalau misalnya dia jebol 377 nanti baru kita lihat ya jadi sell warning enggak ya untuk sen. Ini BBK juga masih suruh hold ya? Si Sen ini. Sen hold benar.
walaupun udah hilang dari BBK, dia kayaknya masih Belum 2 sehari. hari. Belum hari kedua. Yahoo, Simona. Iya, buy Yus, hold jual ya? ya, masih hold ya ininya. Kecuali besok dia nggak masuk BBK, ya sell deh nih. Kalau ininya 0 besok, ya besok kita pantau lagi. Untuk mode 1 itu ceritanya. Send sell, ya tergantung toolsnya sih, Ci. Ya, yang BBK mode 1 ikut yang tools mode 1, yang mode lain ya ikut chart mode lain. Iya, dibanting keras sih ini BD-nya ini. Ya, sempat 4 berapa nih? 460-an ya. Ya namanya juga saham gorengan ya, banyak shadow-nya udah tahu resikonya lah. Ya, udah naik tinggi, dibanting ya. Ini udah tahu resikonya lah yang behavior-nya seperti apa. Ya, kayak gini udah wajar sih. Tapi anak BBK nggak mungkin belinya di pucuk dong, belinya di sini dong. Dari sini coba kita lihat. Kalau BBK itu suruh masuknya itu tanggal berapa ya? Tanggal 30 Juli. Ya, coba kita lihat. Juli, ya di sini nih. Di sini nih 324, artinya udah cuan dong. Ya, Dari sini. itu pas breakout dari sideway-nya tuh. Nah, ke sini itu udah 20%-an harusnya. Ya, 20%-an. Ya, dari high di sini loh, kalau misalnya belinya di tengah-tengah sini makin banyak lagi cuannya. Misalnya dari tengah-tengah sini udah dapet 27%-an ya, oke lah. Berapa hari nih baru 10 bar. Ya, 7 hari ya, 10 bar 7 hari. Oke lah. Ya, mod untuk 1 cuannya. dapet. Keren lagi nih bulan ini. Amin. Oke, saya rasa itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja untuk sesi sharing hari ini tentang swing, kemudian speed, dan copram. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan drop pertanyaan ke grup Ultimate maupun Neo ya, bagi teman-teman yang di BBK Premium. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari BBK, mungkin dari luar sana juga ada, dari SDC. Thank you semuanya, salam buat keluarga, sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya, 5M jangan lupa, karena banyak yang kena COVID kan. Ya, semoga Indonesia cepat pulih, ya ekonomi cepat pulih. Terima kasih semuanya, salam contastik semuanya. Thank you.